Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keluangan waktu sehingga kita bisa hadir bersama dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan pada para sahabatnya. Baik, jamaah rahimakumullah, mohon maaf agak ada keterlambatan karena miskomunikasi ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian rutin Tadabbur Al-Quranul Karim. Terus kalian, kita akan masih membahas atau mengkaji atau mentadaburi tentu tepatnya, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah. Ayatnya ayat mulai dari 6 ya sampai dengan ayat 73 mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Tadi ayat sudah dibaca oleh qari ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah ini masih menjelaskan tentang karakter sifat dari Bani Israel. Sudah sering saya sampaikan bahwa tentu saja Allah menjadikan Bani Israel sebagai role model dari dinamika sebuah kaum yang sebetulnya seharusnya adalah kaum yang paling dulu dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan mereka justru paling pertama yang melanggar perintahnya. Mengapa? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang secara keturunan adalah keturunan orang-orang yang mulia, keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, yang kemudian begitu banyak Allah memberikan pertolongan, rahmat, kemudian dan pertolongan itu dia saksikan sendiri. Pertolongan Allah yang luar biasa itu dia rasakan langsung. Namun begitulah, ternyata mereka tetap juga tidak beriman atau menjengkelkan atau bahkan menyusahkan nabinya. Bahkan akhirnya banyakkan mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, kisah mereka ini, kisah perjalanan hidup Bani Israel ini adalah termasuk berita gaib yang Allah beritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Gaib karena memang Rasul juga tidak tahu, tidak hadir, tidak menyaksikan langsung bagaimana perilaku Bani Israel. Kemudian Rasulullah menyampaikan berita gaib tentang mereka ini kepada keturunan Bani Israel, yaitu kaum Yahudi yang ada di Madinah. Dan disampaikannya semua apa yang diberitakan oleh Allah kepada mereka, kaum Yahudi Madinah itu, tentu dengan harapan bahwa mereka mau berpikir, itu penting. Mereka mau berpikir dengan jernih, mau berpikir dengan jujur, sehingga sebetulnya
mereka adalah mestinya orang yang pertama beriman, menyambut Islam ini, menyambut Rasulullah, menyambut seruan Allah melalui Rasulnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru mereka yang paling pertama mengingkari Allah. Allah berfirman di dalam ayat ini, "Waja'alna hanakala lima," dan kami jadikan yang demikian itu. Artinya sejarah mereka itu. Sejarah kaum Bani Israel ini kami jadikan, kata Allah, sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Jadi ingat bahwa kisah itu adalah untuk menjadi peringatan bagi mereka yang datang pada masa itu atau yang ada pada masa itu, bagi mereka yang datang kemudian, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 66. Jadi kisah-kisah yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah benar, sahih, karena datang dari Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Gaib. Berita atau informasi ini bukan karangan dari Nabi Muhammad, karena Rasul juga tidak hadir pada peristiwa itu. Rasulullah hanya mendapatkan berita dari Allah SWT. Kemudian, kisah dalam Al-Quran itu mempunyai fungsi, yaitu sebagai peringatan dan pelajaran. Ini penting. Karena Al-Quran itu berisi sejarah, berisi kisah, berisi cerita-cerita yang hak, yang benar dari Allah. Bahkan mungkin sepertiga lebih dari Al-Quran itu isinya adalah sejarah. Isinya adalah kisah yang benar. Agar apa? Agar dapat menjadi peringatan bagi mereka yang ingkar, peringatan bagi mereka yang masih ragu-ragu, peringatan bagi mereka yang tidak mau mengikuti peringatan. Dan sekaligus pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini walaupun memang menceritakan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, tapi sebetulnya pelajaran bagi kita agar kita tidak seperti mengikuti perilaku mereka. Jadi kalau ada contoh yang baik supaya kita terhindar, kalau ada kisah yang baik, kalau ada kisah yang buruk supaya kita bisa menghindari, kalau ada kisah yang baik agar kita dapat mengambil pelajaran. Sehingga Rasulullah selalu berdoakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar di hati kami, dan berilah kami kekuatan untuk dapat mengikuti yang benar itu. Dan ya Allah, berilah kepada kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan berilah kekuatan untuk dapat menghindari. Itu kira-kira sikap kita. Kemudian penting bagi orang mukmin untuk mempelajari sejarah. Ya. Jadi sejarah itu adalah cermin kehidupan kita. Ya. Nah, hari ini kita akan juga masih mengungkapkan tentang kisah sejarah juga. Ya. Sejarah dan kisah Bani Israel. Masih lanjutan, panjang sekali ini di dalam surat Al-Baqarah. Dan ini adalah khusus ayat 67 sampai ayat 70 ini adalah khusus menceritakan tentang kisah Al-Baqarah. Ya, nama surah yang kita kaji ini surah Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Ternyata di sini nih kisah Al-Baqarah itu. Kisah sapi betina itu ada di dalam ayat 67 ini. Mari kita renungkan. Allah berfirman, ya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah, ya. Ingatlah, ini peringatan. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya. Ini kan untuk kita ini, ya, untuk kita, untuk semuanya yang hadir. Jadi sejarah itu untuk kita, untuk yang akan datang, dan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di ayat ini, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Kemudian mereka menjawab, qalu atattakhiduna huzwa? Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami bahan ejekan? Apakah kamu akan menjadikan kami bahan omongan, ya kan? Kemudian Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini nanti kita akan paham mengapa tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ya kan, kemudian untuk menyampaikan kepada mereka
yaitu Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami bahan ejekan, bahan omongan? Ini adalah ungkapan betapa sombongnya mereka. Dia Musa menjawab, aku berlindung pada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi melanggar perintah Allah, ya, melanggar perintah Allah itu kategori adalah orang yang bodoh dalam banyak. Makanya Nabi Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Bagaimana, ya, perintah Allah dipermainkan? Bagaimana perintah Allah dilanggar? Ya. Nah ini perintahnya, ya, agar menyembelih seekor sapi betina kepada mereka. Tapi mereka ini kan setengahnya menolak mereka. Apakah engkau akan menjadikan kami bahan ejekan? Kemudian ayat berikutnya. Nah, sebetulnya perintah tadi sederhana, tapi kemudian mereka, orang-orang Bani Israel itu, karena tadi, karena ingin ingin menghindari perintah itu, mereka mengatakan, qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dzalik fafa'alu ma tu'marun. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu. Ini kalimatnya juga gitu. Mohonkanlah kepada Tuhanmu. Bukan Tuhan kami, tapi Tuhanmu. Untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Masya Allah, Nabi Musa dengan lembut masih menjawab. Musa menjawab. Allah berfirman bahwa sapi betina itu sapi yang tidak tua, tapi juga tidak muda. Tapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi karena mereka bertanya terus, ya, karena ingin menghindar, tapi sebetulnya ingin menghindari perintah itu, lalu pertanyaannya malah lebih rumit, ya. Tolong terangkan kepada kami sapi betina. Akhirnya Nabi Musa, sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, sapi betina itu sapi yang tidak tua dan tidak muda. Tapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah. Jadi ini menjelaskan, saudara, ketika ayat yang pertama tadi sebetulnya sudah cukup. Ambil aja sapi betina apapun. Tapi karena mereka memang ingin menghindari perintah Allah, mereka bertanya, jelaskanlah sapi itu. Sebetulnya kalimat itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia ingin menghindari. Akhirnya Allah masih memberikan jawaban. Allah masih memberikan kepada mereka apa yang dia tanyakan itu. Sapi itu tidak tua dan tidak muda. Ya, tidak terlalu tua dan tidak tidak muda, ya. Ini sapi yang harus dia sembelih. Kemudian Nabi Musa mengatakan, maka kerjakanlah. Jangan tanya-tanya lagi istilahnya itu. Ya kan? Tidak tua, tidak muda, gampang milihnya. Tidak muda dan tidak tua pertengahan, gampang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Nah, tapi yang terjadi adalah Bani Israel masih juga bertanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Ya, jadi bahasanya juga nggak enak, ya. Mohonlah kepada Tuhan, bukan Tuhan kami, untuk kami agar dia menjelaskan pada kami apa warnanya. Lalu Musa menjawab ini. Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang betina, yang kuning tua warnanya, dan yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Lebih rumit ini. Ya kan? Bayangkan, tadi sudah begitu pertanyaan kedua tadi, kalau pertanyaan pertama tadi kalau dilaksanakan gampang, tidak tua, tidak muda, tengah. Nah, mereka tanya, warnanya gimana? Dia terangkan warnanya yang kuning, tua, yang menyenangkan orang yang memandangnya. Sulit kan? Ya. Bayangkan bagaimana kita memandang sapi betina yang warnanya kuning, dan kalau memandangnya semua orang senang, kan sulit, lebih sulit lagi itu. Berarti sapi betina warna kuning yang seperti apa, ya kan? Tapi itulah begitu lembutnya Nabiullah Musa alaihissalam membimbing mereka. Tapi apakah mereka puas? Tidak. Mereka masih bertanya lagi. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu
untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang hakikat sapi betina itu atau sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Sekalian terus saja ya dia bertanya. Dan pertanyaan itu, Masya Allah, Allah memberikan lagi pada mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya. Mereka bertanya tentang sapi, apa namanya sapi yang dimaksud, kemudian warnanya, kemudian masih juga bertanya tentang belum jelas kata sapi seperti apa. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sapi itu sehat dan tidak ada cacat atau tidak belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Terus sekalian, inilah kisah nama surah ini, surah Al-Baqarah, karena nama surah itu dari Rasul sendiri, dan dinamakan surah Al-Baqarah ternyata ada di dalam ayat 67 sampai 71 ini tentang kisah surah Al-Baqarah ini. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Saya mencoba untuk merenung ya, mentadaburi ayat-ayat ini, bahwa bagaimana kisah atau tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 71 ini. Ini adalah surah yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan tentang nama surah ini. Begitu terperinci ya, dipaparkan secara perinci dalam sebuah cerita. Mengapa? Karena memang kisah tentang sapi betina ini belum pernah disinggung oleh Allah di dalam surah-surah Al-Makkiyah sebelumnya. Surah Al-Baqarah, surah Madaniyah. Di dalam surah Makkiyah yang turun di Makkah, itu belum pernah diceritakan tentang Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah ini atau sapi betina itu kisahnya sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Ketika mereka menjadikan sapi betina sebagai sembahannya. Ya. Ketika Allah memanggil Nabi Musa sekitar 40 harian, tapi sepulang Nabi Musa kaget karena mereka menjadikan sapi betina sebagai sembahan. Mungkin itu sehingga mereka mengatakan, loh sapi betina yang sudah disembah-sembah masa disuruh nyembelih gitu ya. Apakah nanti nggak jadi bahan ejekan? Kita di mana nih muka kita ditaruh? Tapi mereka sebagian masih tetap mengikuti perintah Allah, perintah Nabi-Nya. Nah, jadi ini adalah kisah yang kita tidak tahu asal usulnya, tetapi nanti dijelaskan di ayat 172 tentang mengapa Allah menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina ini. Dan ini menunjukkan bagaimana tadabbur ayat 67 sampai 71 itu juga menggambarkan kembali tentang sifat-sifat Bani Israel dan keturunannya. Ya, keturunan Bani Israel siapa lagi kalau bukan Yahudi. Nah, dari ayat tadi itu adalah kisah tentang karakter dan sifat Bani Israel. Di antaranya sifat Bani Israel itu adalah suka bertengkar. Jadi kisah penyembelihan sapi betina ini, itu awalnya, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, itu asbabun nuzulnya, kalau nggak salah begitu ya, itu adalah ketika ada pertengkaran di antara mereka setelah adanya pembunuhan, ya. Jadi adanya pembunuhan terhadap seseorang yang kaya raya, Tapi orang yang kaya ini nggak punya anak, tapi dia punya banyak sekali keponakan, anak dari adiknya maupun anak dari kakak-kakaknya. Ya mereka mungkin berebut harta. Kemudian akhirnya orang Bani Israel yang kaya ini ketahuan terbunuh.
Dan oleh para pembunuh apa namanya mayat dari mayat dari orang Bani Israel yang kaya yang terbunuh ini diletakkan di atas atau di depan pintu rumah anak angkatnya. Ya. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Mereka saling bertengkar, bahkan bahkan di ahli tafsir dikatakan sudah terjadi pertumpahan ya, pertengkaran di antara mereka. Dan kemudian dipisah oleh orang yang berilmu di antara mereka. Mengapa kalian bertengkar? Bukankah di tengah-tengah kita ada nabi kita, yaitu Nabi Musa? Begitu kira-kira ya. Mengapa kalian bertengkar? Bukankah kita di tengah-tengah kita ada nabi, yaitu Nabi Musa? Karena itu mari kita panggil Nabi Musa dan agar Nabi Musa memberikan keputusan. Ketika itulah ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurut tafsir Ibnu Katsir menurunkan kisah ini, ayat ini kira-kira atau kisah ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa tiba-tiba datang kepada mereka dan menyuruh kepada mereka, Allah telah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya, ya nggak tahu nih tiba-tiba Allah menyuruh begitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah itulah awalnya kemudian mereka tadi kan hampir saja bertengkar, berhenti dia dengan datangnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tiba-tiba menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian apakah mereka langsung menerima? Tadi kisahnya, mereka keras kepala, mereka sombong, ya. Mereka tidak langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa, tapi mereka banyak bertanya, ya. Mereka banyak bertanya, sambil mengatakan bahwa, Hai Musa, apa nggak ada perintah yang lain? Ya. Atau mereka menuduh, jangan-jangan Nabi Musa ini yang mempermainkan apa namanya kita ini. Seakan-akan itu bukan perintah dari Tuhan. Mereka sombong, mereka keras kepala. Itulah ya. Jadi kalau kita melihat perilaku mereka seperti itu, maka jangan heran jika keturunannya pun seperti itu. Nabinya saja dipermainkan, perintah Allah saja dipermainkan. Ya. Sehingga sampai mereka hampir saja tidak melaksanakan perintah itu. Kemudian, nah, sifat Bani Israel selain keras kepala, sombong, menganggap dirinya paling benar, menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain itu salah, menganggap orang lain itu tidak apa-apanya, mereka menganggap dirinya paling baik. Kemudian suka berkelit. Apa suka berkelit itu suka mencari-cari alasan. Dengan apa? Dengan berbagai pertanyaan. Kita seakan-akan mengatakan, wah, orang Bani Israel itu cerdas, orang Bani Israel itu apa ya? Istilahnya itu adalah kritis, banyak bertanya. Kritis itu baik ketika ditujukan kepada selain Allah. Kalau selain Allah itu sikap kita cuma satu, sami'na wa ata'na. Maka terhadap perintah Allah kita masih mencari-cari alasan. Kalau mau kritis itu terhadap selain Allah dan Rasulnya, kita harus bertanya, benar nggak ini? Tapi kalau berita dari Allah sudah pasti benarnya. Kalau berita dari Rasulullah sudah pasti benarnya. Ya, Shadaqallahul adzim, shadaqta ya Rasul. Begitu sikap orang yang beriman. Jadi kritis itu baik, tapi bukan terhadap perintah Allah, karena itu lebih banyak untuk menghindari berkelit. Kemudian, nah ini karakter dari Bani Israel juga sering menunda-nunda pelaksanaan perintah. Jadi jangan sampai kita juga menjadi kayak seperti itu. Mereka adalah menunda-nunda. Akibat menunda-nunda, maka lebih sulit pilihannya. Contoh tadi sapi. Disuruh menyembelih seekor sapi betina. Kalau dia laksanakan begitu aja sapi betinanya, banyak pilihan. Semua sapi betina bisa dipotong, kan mudah tadinya. Tapi karena dia berkelit, cari-cari alasan, menunda-nunda, akhirnya bahkan sambil keras kepala tadi, maka pilihannya jadi sempit ya. Sapi yang tidak tua dan tidak muda, warnanya kuning, yang menyenangkan jika orang melihatnya. Sapi yang benar-benar digunakan untuk membaca, mengairi. Jadi pilihannya jadi terbatas. Ya. Kemudian, nah ini menunda-nunda pelaksanaan perintah Allah adalah sebuah
tindakan yang tidak baik, yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah, kalau menurut mufassir adalah, ayat tadi juga menggambarkan tentang sifat Bani Israel sering mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan. Dan mencari-cari alasan itu untuk menghindari perintah. Mencari-cari alasan itu untuk menghindari kewajiban. Ya. Inilah. Dan moga-moga kita terhindar dari sifat ini. Karena ini sifat yang sangat tidak baik, apalagi terhadap Allah dan Rasul. Kemudian kisah tadi juga menggambarkan tentang bagaimana sabarnya Nabi Musa dalam membimbing mereka. Coba, ya. Kepada Nabi Musa itu ngomongnya sangat tidak enak. Mohonlah kepada Tuhanmu, gitu ya. Jadi sabar Nabi Musa itu. Kemudian juga halusnya bahasa percakapan Nabi Musa dengan kaum. Jadi disuruh Nabi Musa juga memohon kepada Allah. Walaupun tidak dijelaskan bagaimana bagaimana Nabi Musa memohon kepada Allah, bagaimana Allah menjawab kepada nabinya, tentu itu hakikat gaib. Hanya Nabi Musa dan Allah yang tahu. Hanya Nabi Musa menyampaikan, Allah berfirman begini, begini, begini. Tapi tidak akan bisa dijelaskan bagaimana Nabi Musa bertanya, lalu bagaimana Allah memberikan jawaban atas Nabi Musa atas pertanyaan kaumnya. Tidak dijelaskan, karena itu termasuk hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dipahami. Tapi gambaran ayat ini, begitulah pemimpin yang luar biasa dari Nabi Musa itu. Sabar, sabar, dan sabar. Ya. Sampai menggunakan kalimat, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi golongan orang yang bodoh. Kenapa? Melanggar dan menolak perintah Allah adalah sebuah kebodohan. Itu dalam bahasa Al-Quran. Jadi ini kemudian halus percakapannya. Coba Nabi Musa itu tidak ada kesan marah. Walaupun sudah kayak gitu umatnya ini. Tapi Nabi Musa menyampaikan dengan bahasa lemah lembut. Dengan bahasa yang sangat-sangat santun. Dengan bahasa yang begitu indah. Ya. Itulah tutur bahasa seorang Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya yang sudah luar biasa juga menjengkelkannya. Tapi begitulah para nabi. Makanya pantas Rasulullah pernah bersabda, asadun nasi bala'un al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling besar cobaannya itu para nabi dan orang-orang semisal nabi. Karena mereka tidak pernah tidak pernah kekurangan dari kesabarannya. Sekalian, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat 72. Di sini juga Allah menjelaskan, ya, ketika mengapa hikmah atau tadi yang disampaikan oleh tafsir Ibnu Katsir ada nuzul dari perintah penyembelihan sapi betina kepada mereka Bani Israel itu karena ini juga, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, ya tadi ya, membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ya Allah, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang disembunyikan oleh hati-hati mereka. Nah, ketika kamu membunuh seseorang tadi ya, orang Bani Israel yang kaya dan tapi tidak punya anak itu, kemudian ternyata ponakan-ponakannya saling iri, kemudian ada yang kemudian berkomplot membunuhnya, lalu disitulah saling menuduh, siapa yang bunuh ini? Nah, ini, jadi sebab dari ayat di atas dijelaskan di ayat 72 ini. Kemudian, ya, jadi karena ada pembunuhan, kemudian Allah justru menyuruh kepada Nabi Musa, kepada mereka yang saling menuduh tadi untuk menyembelih sapi betina. Lanjutan ayat 72, Faqul nadribu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tadi, sapi yang disembelih itu. Jadi pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi betina tadi. Demikian Allah menghidupkan orang yang telah mati
dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Surah Al-Baqarah itu 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berfirman kepada Nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam, untuk mengambil sebagian dari apa ya? Sebagian dari bagian dari sapi itu. Enggak dijelaskan ini apakah bagian dari pahanya, bagian dari kakinya, bagian dari yang mana, ya. Hanya bagian dari sapi itu. Kemudian bagian dari sapi itu dipukulkan kepada mayat, pada orang yang terbunuh tadi. Dan itu disaksikan oleh mereka semua. Ingat, disaksikan oleh mereka semua. Ini yang luar biasa. Jadi Nabi Musa itu dakwahnya luar biasa. Sering dakwah Nabi Musa itu di tengah-tengah apa ya? Di tengah-tengah masa. Ya, jadi istilahnya ditunjukkan kekuasaan Allah itu. Ini juga di tengah-tengah masa. Seperti juga ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian memakan apa namanya ular-ular yang diproduksi oleh ahli sihir itu juga di depan forum, di depan raja, di depan bala tentara, di depan khalayak, di depan publik. Itu ya hakikat dari mukjizat zaman Nabi Musa itu kayak gitu, ya kan? Kemudian, masya Allah, begitu dipukulkan kepada mayat tadi, pada yang terbunuh itu, maka yang terbunuh itu hidup. Yang sudah mati itu hidup, mayat yang ada di depan mereka itu hidup dengan dipukul dengan sebagian dari sapi itu. Kemudian orang yang mati tadi, orang yang terbunuh tadi berbicara dan menjelaskan siapa yang membunuh dirinya. Dia, Allah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Jadi Allah menghidupkan orang yang telah mati. Ini penting. Allah menghidupkan orang yang telah mati. Hanya dipukul dengan sebagian dari bagian dari sapi yang disembelih tadi. Lalu orang yang mati tadi hidup dan berbicara juga di hadapan mereka semua, siapa pembunuhnya, disaksikan juga oleh mereka. Inilah kekuasaan Allah. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Masya Allah, ya. Ini adalah mukjizat yang luar biasa yang telah Allah karuniakan kepada nabinya yang mulia, Nabi Musa alaihissalam. Itu ya kisahnya. Karena itu saya mengambil pelajaran yang luar biasa dari ayat 7273 ini. Pertama adalah ayat ini menjelaskan tentang hakikat kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Ya. Maha kuasa dan kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang tanpa batas. Ya. Dan ditunjukkanlah sebagian dari kekuasaan Allah pada mereka itu. Tapi apa mereka beriman? Tidak semua mereka beriman. Itulah. Kemudian ayat 7273 itu juga menjelaskan tentang hakikat kebangkitan setelah mati. Masya Allah ya. Bahwa yang mati itu akan dibangkitkan. Yang mati itu akan dihidupkan nanti oleh Allah. Ini juga pelajaran. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Bahwa kalian nanti itu akan dibangkitkan di yaumil akhirat. Seperti inilah. Di depan mereka kan, di depan khalayak itu, mereka mengetahui bagaimana orang yang telah mati itu hidup. Dan tentu hidupnya bukan karena dipukul dengan bagian dari sapi tadi, tapi dia hidup karena dihidupkan oleh Allah SWT, dibangkitkan. Itulah kira-kira kebangkitan kalian. Kalian mengatakan bahwa kalau sudah mati ya menjadi tulang belulang, ya bagaimana Allah akan menghidupkan? Lalu Allah menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan bodoh mereka, ya, pertanyaan orang yang tidak beriman dan yang ragu-ragu itu, yaitu dengan langsung di depan mereka bahwa yang mati itu bisa bangkit. Kemudian, sekalian, ayat tadi juga menjelaskan tentang tabiat kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian itu beda jauh. Jauh sekali.
Tapi kita juga tidak bisa menjelaskan apa itu kehidupan sebenarnya dan apa itu kematian. Kenapa? Karena yang mati juga bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kehidupan itu sendiri juga akan berakhir dengan kematian. Masya Allah. Allah tidak menjelaskan bagaimana Allah menghidupkan yang mati tadi. Sulit kalau dipelajari secara teori. Bagaimana Allah? Orang mencari-cari, jangan-jangan karena dipukul oleh daging yang masih segar, nggak bisa. Karena ada hal yang sama mereka lakukan terhadap orang yang mati, lalu mereka setelah itu memotong hewan sapi terus dipukulkan, orang itu tetap nggak hidup. Padahal di sini kok hidup. Itulah hakikat kebangkitan. Itulah tabiat kehidupan dan kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya melihat, oh inilah kehidupan, oh inilah kematian. Tapi kita tidak mampu menjelaskan bagaimana tabiat kehidupan itu sebenarnya. Bagaimana tabiat kematian itu sebenarnya. Dan yang terakhir adalah hikmah penyembelihan sapi betina. Jadi ini menjadi hikmah yang besar bagi kita akhirnya. Ya. Karena ini sudah menjadi hukum, makanya ini menjadi hikmah terbesar bagi. Jadi berkorban, ya, berkorban sapi itu sudah sejak zaman dulu, sejak dan Nabi Adam. Nabi Adam kan pada putra-putranya juga disuruh untuk berkorban. Ya. Karena berkorban itu adalah ujian tertinggi dari Allah pada hamba yang beriman. Makanya ketika Habil dan Qabil itu diperintahkan untuk berkorban, maka Habil memberikan korban terbaik, tapi Qabil tidak. Kan gitu ya kalau kisahnya itu. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah korban atau berkorban itu ibadah yang paling tua. Ibadah yang sangat mulia. Yang akhirnya menjadi syariah bagi kita bahwa kita juga diperintahkan untuk berkorban. Tidak hanya nanti di Idul Korban, bahkan juga disunahkan kita berkorban ketika kita mendapatkan seorang putra pemberian dari Allah, bayi yang perempuan, kita diminta untuk berkorban, walaupun tidak sapi ya, tapi kambing, kemudian juga yang ini. Kemudian ketika Idul Korban kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban dengan yang terbaik. Ya. Jadi ini adalah hikmah penyembelihan. Yang kedua juga hikmah penyembelihan korban agar kita memberikan menghadiahkan korban itu yang terbaik. Tadi menjadi syariat ya, tidak tua dan tidak muda, warnanya itu yang menyenangkan. Artinya sapi itu sehat, bukan sapi yang pucet ya, bukan sapi yang sakit ya, bukan sapi yang ini. Itu kan hakikat ya. Yang ketiga, hendaknya hewan itu juga dia kalau bisa bukan hewan yang digunakan untuk bekerja, berdagang, tapi memang apa namanya sapi yang atau hewan untuk dikorban itu hewan yang terbaik, bukan hewan yang eh, apa namanya yang sakit. Ini juga hikmah ya, hikmah kepada kita semua sekalian agar kita dapat mengambil pelajaran yang banyak ya dari kisah apa namanya. Dan saya ingin tutup kajian hari ini dengan ini adalah penutup yang luar biasa dari Allah di ayat 74 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu, dengan kisah-kisah mereka yang seperti itu. Apa kata Allah? "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Bahkan lebih keras dari batu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu mengeluarkan air, mata air dari batu itu. Ada pula batu itu meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah Allah memberikan peringatan keras, memberikan kutukan kepada mereka. Itulah karakter orang-orang Bani Israel yang suka melanggar perintah Allah, yang suka menunda-nunda perintah Allah, yang suka yang sombong, ya, yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang keras hatinya, bahkan seperti batu, bahkan lebih keras. Ini adalah, jadi kalau sudah Allah menggunakan kalimat ini sudah mengerikan sekali.
hati yang keras, hati yang gersang, hati yang membatu, ya Allah ya. Na'udzubillah, moga-moga kita nggak seperti itu. Kenapa? Karena peringatan Allah saja tidak mampu melunakkan hati mereka. Ya. Nasihat nabinya saja tidak mampu. Apalagi nasihat-nasihat selain mereka, mereka sudah menganggap biasa. Itulah gambaran hati orang yang keras seperti batu. Bahkan sampai leker ini. Karena batu saja itu apa ya? Batu aja itu bisa belah oleh tetesan air. Kisahnya Imam Ibnu Hajar itu kan dia begitu serius belajar setelah melihat ada batu berlobang karena ditetesi oleh air berlobang. Kemudian mereka juga tahu bahwa ada batu yang pernah mengeluarkan mata air. Ya, sebelumnya kan kisah ketika Nabi Musa memukul batu keluarlah 12 mata air untuk keturunan Bani Israel atau keturunan mereka. Mereka tahu bahwa batu itu keras seperti itu. Itulah hati mereka, gitu. Bahkan batu saja itu bisa meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Sementara mereka sama sekali tidak. Tapi Allah tidak pernah lengah terhadap yang kamu kerjakan. Ini langsung. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari semua pekerjaan, semua yang dia lakukan hati mereka, Allah tahu. Allah tahu hati mereka. Jadi inilah kira-kira sebagai tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat 74 itu. Subhanallah, di ayat ini Allah mengatakan bahwa batu itu dijadikan perbandingan bagi hati mereka yang kafir, yang selalu membantah perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi gambaran orang yang membantah, meremehkan, mempermainkan perintah Allah, itu mereka adalah orang-orang yang memiliki hati seperti batu, ya, bahkan lebih keras. Bahkan hati mereka lebih gersang, lebih keras dari batu. Jadi hati yang kayak batu itu mereka itu tidak mampu. Jadi mestinya ayat-ayat Allah itu kan mampu menggentarkan hatinya. Hatinya bergetar begitu melihat peringatan Allah. Hatinya menjadi bertunduk ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi orang yang hatinya keras, orang yang hatinya seperti batu, peringatan itu udah nggak mempan gitu. Nggak ada getaran sama sekali dalam hati mereka karena sudah membatu. Ya, jadi bagi mereka itu sudah tertutup. Itulah mungkin di dalam ayat-ayat yang lain hati mereka sudah seperti batu. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hatinya itu ada penyakit dan bertambah penyakitnya itu karena apa? Karena mereka selalu ingkar kepada Allah, mempermainkan. Hati mereka tidak pernah lunak dan lembut dan juga tidak pernah takut kepada Allah, tidak mampu bertakwa. Kalau sudah hati seperti ini, saudara, na'udzubillah summa na'udzubillah. Janganlah. Moga-moga Allah menghindarkan kita dari. Makanya doa yang selalu kita ucapkan dan wajib selalu kita ucapkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah hati ini dalam agama. Jangan engkau berikan sifat hati ini hati yang keras, yang gersang, yang membatu. Karena hati ini hanya satu yang bisa melunakkan hati, itu nasihat. Ya. Nasihat dari apa? Dari Allah. Jadi orang yang baik, orang yang hatinya baik itu tidak perlu ada rayuan, tidak perlu ada uang untuk hatinya lunak. Tapi cukup narasi dari Al-Quran, narasi dari hadis, itu sudah cukup melunakkan hatinya. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah apa ya, kelunakan hati, kelembutan hati, mudah menerima nasihat, apa ya, responsif terhadap peringatan Allah, mudah bergetar hati kita mendengarkan narasi maupun juga perintah dari Allah dan Rasul. Hati kita mudah terenyuh melihat apa namanya eh, apa ya eh, nasihat-nasihat Allah, melihat orang-orang yang baik. Ini yang harus kita. Baik, saya kira itu sebagai apa namanya tadabbur eh, ayat Allah hari ini. Moga-moga kita bisa mengambil pelajaran yang banyak sehingga kenapa? Karena inti dari semua kebaikan itu pada hati.
Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah perilakunya. Apabila yang segumpal daging itu rusak, gersang, kaku, membatu, maka rusaklah perilaku orang itu. Apa itu segumpal daging itu? Ala wahya al-qalbu. Itulah yang segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada MC, tonton. Baik, syukran jazakallah khairan Ustaz atas materi pada pagi hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada penanya yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ustadz Abdul Munif, dipersilakan. Mungkin 1 sampai 2 pertanyaan. Boleh langsung di chat ataupun raise hand. Oh iya. Oke, nih ada yang bertanya Ustadz di kolom chat. Izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait dengan menunda-nunda perintah Allah, salah satunya berkaitan dengan sholat. Apakah diperbolehkan mengqadha sholat setiap hari karena alasan pekerjaan, baik itu karena bekerja di tempat yang najis dan beralasan kotor untuk sholat, beralasan kotor untuk sholat, belum ada waktu untuk sholat tepat waktu karena sibuk sehingga sholatnya dirapel. Dan bagaimana cara menyikapi hal-hal demikian? Terima kasih, Ustaz. Baik, kepada apa namanya, pada ya Ukhti Noni ya, luar biasa ini pertanyaan dan kita miris mendengarkan pertanyaan seperti ini. Tentu apa namanya, pertama tentu saya mendoakan kepada saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah seperti ini, moga-moga Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, saudara sekalian, kembali kepada kepada asalah dari perintah Allah itu adalah bahwa perintah Allah itu adalah intinya bagi kita harus disegerakan, harus menjadi prioritas ya. Bahkan termasuk katakanlah di contohnya adalah sholat, maka kita tidak ada kata lain yaitu kita harus mensegerakan. Nah, hanya boleh apabila memang ada suatu uzur ya. Yang boleh itu kalau ada uzur dan uzurnya itu bersifat syar'i. Ya, uzurnya itu bersifat syar'i. Karena apa? Karena yang syar'i hanya bisa dibatalkan oleh yang syar'i, ya kan? Alasan yang bersifat syar'i hanya bisa dibatalkan oleh alasan yang bersifat syar'i juga. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau ada kondisi di mana seseorang tidak bisa melaksanakan sholat di awal waktu atau tidak bisa menjalankan karena ada alasan bersifat syar'i, tentu saja ini menjadi hal yang dibolehkan. Hanya persoalannya, apa yang termasuk udzur syar'i itu? Ya, yang termasuk udzur yang bersifat syar'i itu adalah udzur-udzur yang atau alasan yang memang diberikan atau dicontohkan oleh Nabi. Misalnya di dalam suatu perjalanan, ya, yang kita tidak mungkin bisa mengendalikan. Kan kalau dalam perjalanan tidak selalu kita yang mengendalikan, apalagi kalau kita naik pesawat, nah ini itu tidak bisa dikendalikan ya. Maka Allah memberikan pilihan untuk kodok dan mengkodok, bahkan untuk mengkosor ya, jamak kosor ya, jamak atau jamak kosor. Ini adalah Allah menyediakan pilihan-pilihan tersebut ya. Kemudian tentang sholat, apakah boleh kodok? Ini begini ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena sholat itu harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Kalau bisa berdiri berdiri, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring. Itu artinya dalam kondisi apapun dikerjakan sholat itu. Kemudian sholat itu sudah ada waktunya, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewajibkan sholat itu pada waktunya. Jadi waktu sholat itu sudah ada. Jadi kita nggak boleh merubah-rubah itu, ya kan? Karena sudah ada waktunya. Jadi sholatlah pada waktunya tadi, ya kan? Jadi ketika sudah masuk waktu dan waktunya itu ada rentang nih, ya kan? Misalnya
Zuhur ke asar itu ada rentang waktu di awal sampai di akhir. Asar kepada maghrib itu ada rentang waktunya ini. Saya orang yang yakin bahwa pada rentang-rentang waktu itu secara normal tetap juga ada waktu untuk istirahat pada tubuh itu. Saya lama di Jerman, di Jerman itu selalu yang namanya jam 12 sampai jam sekian itu ada waktu istirahat. Sebetulnya bagi orang yang bersungguh-sungguh, dia akan mendahulukan untuk menyiapkan sholat, ya kan? Dan itu waktunya sangat sangat cukup. Makanya seorang ulama mengatakan la qada'a fi shalah, tidak ada qada' dalam sholat. Imam Syafi'i sendiri mengatakan la qada'a fi shalah, enggak ada qada' dalam sholat. Yang ada itu qada' untuk puasa, ya puasa Ramadan itu ada qada ya, karena kewajiban itu memang kewajiban yang tidak istimror ya, yang tidak waktu ke waktu. Karena itu saya menganjurkan tetap kepada saudara kita yang mengalami masalah ini, usahakan semaksimal mungkin. Kemudian terkait dengan tempat najis, begini ya najis ini ya. Najis itu ada najis besar, ada najis kecil, ya kan. Ya kita semua misalnya sholat menggunakan celana yang kita pakai dalam mungkin sudah sekian kerja lalu kita ini, apakah kita yakin bahwa enggak najis? Mungkin ya, mungkin ada. Tapi kita yakin sepanjang yang kita ketahui bahwa tempat kita, kemudian sarung kita, celana kita masih bersih dan tidak tidak terang-terangan bahwa itu terkena bahan najis, itu masih boleh. Allah masih mengampuni terhadap dosa-dosa kecil, artinya najis-najis yang kecil ini. Jadi kerjakan, ya kan? Kemudian jadi kalau alasan sibuk, tidak ada tempat yang najis, ada waktu. Jadi waktu istirahat itulah harus didahulukan karena para ulama mengatakan la qada'a fi shalah, enggak ada qada' dalam salat. Makanya Allah menyuruh laksanakan salat pada waktunya. Kalau kamu tidak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk dengan berbaring, kalau ini. Kemudian bagaimana kalau cari tempat yang paling bersih yang Anda anggap dari tempat yang kotor itu akan ada. Makanya kalau di luar negeri kami biasa itu ya, sholat di stasiun, di depan di depan toko kami itu waktu itu kalau pas ada perjalanan ke luar kota, ya karena nggak ada tempat kami gelar sajadah atau koran kita sholat. Nah, makanya orang muslim harus menyiapkan itu ya. Dan ini tidak ada lagi, jadi kalau sholat itu memang sudah ada ketentuan syari'inya dan hanya boleh menunda itu kalau memang ini. Nah, qada itu sebagian ulama memperbolehkan ketika kita menganggap sholat yang kita kerjakan itu kurang sempurna, ketika sampai di rumah kita mengkodok sholat kita, bukan merapel ya, bukan merapel sholat, itu mengkodok sholat kita dengan harapan sholat yang sudah kita kerjakan yang tidak sempurna saat ini, moga-moga Allah jadikan menjadi sempurna dengan menyempurnakan hati sholat lagi, bukan karena sholat tadi nggak sholat terus dirapel. Wallah alam, itu yang saya ketahui ya kepada Mbak Noni.